balik lagi di Jago Cuan bersama saya, Bekti Lestari, gaya hidup gue, pasif income gue. Dengar-dengar jadi first jobber itu nggak mudah guys. Transisi dari uang saku menjadi gaji sendiri itu susah diaturnya. Ada aja tiba-tiba pengen beli ini, pengen beli itu. Dan itu benar, saya pernah berada di fase itu. Nah, kali ini saya mau menyapa teman-teman yang baru mulai masuk dunia kerja alias first jobber yang mungkin baru terpikir bagaimana sih caranya mengatur keuangan. Pertama, saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang baru bekerja. Guys, saat kita bekerja dan mulai menerima gaji itu adalah saat yang paling tepat untuk kita mulai mempraktekkan perencanaan keuangan. Dengar-dengar jadi first jobber itu nggak mudah. Godaannya banyak sekali, apalagi para milenial yang banyak banget maunya. Baru gajian langsung pengen liburan, baru gajian langsung pengen upgrade gadget. Apapun dah, yang penting semuanya bisa tercapai. Nah, tugas pertama kita yaitu adalah mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ingat, kalian yang baru mulai bekerja bukan cuma ada butuh dan keinginan, tapi juga ada yang namanya kewajiban. Contohnya, misalnya wajib bayar kos-kosan, wajib bayar listrik. Dan buat teman-teman yang udah ambil pinjaman, maka ada kewajiban untuk membayar cicilannya. Mungkin teman-teman merasa kok kayaknya kebutuhan banyak banget ya, susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dirasa semuanya butuh. Oke, kita ambil contoh berikut ini. Rumah tinggal. Rumah tinggal adalah kebutuhan dasar setiap orang atau setiap keluarga. Oleh karena itu, memiliki rumah tinggal adalah sebuah kebutuhan. Namun, ketika teman-teman mendefinisikan rumah itu harus begini loh, harus di tengah kota, luasnya segini, besarnya segini, itu sudah menjadi sebuah keinginan. Kita ambil contoh lagi, makan. Makan adalah kebutuhan dasar setiap orang, karena untuk hidup kita butuh makan. Tapi ketika teman-teman sudah mulai merasa saya mau makan makanan Korea, saya mau makan makanan Jepang, nah itu sudah menjadi sebuah keinginan. Tapi bukan berarti keinginan itu nggak boleh dicapai atau nggak boleh dilakukan. Boleh banget, apalagi sebagai self reward atas kerja keras kita. Tapi memang harus direncanakan dan sesuai budget, jangan sembarangan beli ini, beli itu gitu. Oke? Setiap orang pasti punya yang namanya kebutuhan dan keinginan. Tapi pada saat kita sudah mampu mengenalinya, sebenarnya kita sudah mulai bisa untuk mengatur keuangan kita. Guys, financial planning atau perencanaan keuangan itu adalah hal yang pasti kita butuhkan sepanjang hidup kita. Saya nggak bisa pungkiri sih, bahwa memang perbedaan generasi biasanya memiliki perbedaan prioritas. Jadi buat teman-teman yang saat ini first jobber mungkin merasa kesal terhadap nasihat-nasihat orang yang lebih tua, yang bilang kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu hal yang sangat wajar. Karena perbedaan generasi memiliki perbedaan prioritas dan perbedaan penekanan terhadap hal yang dianggap penting. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan generasi-generasi yang lalu. Sebagai contoh, generasi saya juga sudah pernah melakukan kesalahan yang jangan ditiru oleh generasi-generasi millennials yang lebih junior. Apa aja sih kesalahan-kesalahannya? Oke, yang pertama, terlalu konsumtif. Yang kedua, salah alokasi aset. Yang ketiga, menunda investasi. Yang keempat, tidak memiliki proteksi. Dan yang kelima, salah tempat investasi. Untuk penjelasannya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti silahkan cek di video yang ini. Oke, kali ini saya akan bagi-bagi tips untuk teman-teman mengatur keuangan secara dasar. Yang pertama,
membuat pos keuangan. Nah, pos-pos keuangan ini nanti akan membantu teman-teman untuk mengalokasikan pengeluaran setiap bulan, terutama yang wajib, yang butuh, dan yang ingin. Ini hanya teman-teman sendiri yang bisa membuatnya karena setiap orang pasti berbeda-beda. Namun secara umum kita bisa mengalokasikan 50% untuk biaya hidup atau living cost, 30% untuk saving, yang dimana nanti saving itu sendiri dibagi-bagi gitu. Terus 10% untuk proteksi dan 10% untuk playing atau gaya hidup. Yang kedua, memiliki dana darurat. Teman-teman harus pahami bahwa memiliki dana darurat adalah hal yang wajib, karena kita tidak pernah tahu mau kita muda, mau kita tua, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hidup kita nanti. Oleh karena itu, dana darurat disimpan di tempat yang terpisah, liquid, dan aman, supaya ketika hal itu terjadi, kita sudah memiliki penolongnya. Oke. Yang ketiga, investasi sebelum gaya hidup. Coba deh teman-teman utamakan investasi sebelum gaya hidup. Kalau ngikutin gaya hidup aja nggak kan pernah ada puasnya. Gaji sekecil apapun kalau untuk hidup pasti cukup, tapi gaji sebesar apapun kalau untuk gaya hidup rasanya nggak akan pernah cukup. Intinya nih guys, mau gaji berapapun, mau penghasilan berapapun, sebenarnya kita bisa kok untuk mengalokasikan untuk hidup kita supaya jauh lebih sejahtera di masa depan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya bikin pos-pos keuangan yang benar, teman-teman gak usah khawatir, saya ada aplikasi Zen Perencanaan Keuangan, bisa teman-teman download di Play Store atau App Store, logonya seperti ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat perencanaan keuangan. Oke guys, ayo kita bareng-bareng support kreator-kreator edukatif. Bukan cuma saya, tapi semua kreator edukatif yang mencerdaskan bangsa dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.